Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Halo, perkenalkan, nama saya Laili Nur Istiqomah dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 5 dari Kitab Ta'lim Muta'alim tentang kesungguhan, komitmen, dan cita-cita yang tinggi. Saya akan menjelaskan tentang lanjutan bab sebelumnya yang dijelaskan oleh teman saya, yaitu Amara Gina Arifah. Jadi di sini saya akan melanjutkan dari halaman 22 hingga halaman 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Thayyib ala qadri ahlil azimi ta'fil azaim wa ta'ti ala qadril karimil makarim wa ta'zumu fi ayni so'giri sidoruha wa tasburu fi ainil azimil azoin, yang artinya yaitu qala Abu Thayyib, Abu Thayyib berkata, ala qadri ahlil azimi, sesuai dengan kadar yang dimiliki oleh ahli azam atau ahli cita-cita, ta'til azaimu, maka cita-cita itu akan datang, wa ta'ti, dan datang, ala qadaril karimi, sesuai dengan kadar kemuliaan, al makarimu, kemuliaan-kemuliaan, wa ta'zumu, dan sesuatu yang fi ainis sogiri, di dalam jangkauan yang kecil, shigoruha, maka itu tetap kecil, atas guru, dan sesuatu yang tampak kecil, fi ainil azimi, dan jangkauan yang besar, azaimi, maka itu tetap besar. Jadi dari kitab ini dijelaskan bahwa Abu Thayyib berkata, hasil yang diperoleh orang yang mempunyai niat atau maksud adalah menurut apa hasilnya yang dihendaki. Orang yang menghendaki kemuliaan sudah tentu hasilnya adalah kemuliaan luhur. Besar kecilnya dapat dilihat secara lahiriah. Orang kecil atau rendahan yang mempunyai cita-cita tinggi tentu akan tampak mulia, ataupun sebaliknya. Meskipun orang besar, tetapi cita-citanya rendah, akan tampak rendah juga. Yang dimaksud dari Abu Thayyib ini adalah jika kita memiliki cita-cita, maka bercita-citalah yang tinggi. Jadi misalnya ada seseorang yang memiliki cita-cita menjadi tukang bersih-bersih, maka ketika cita-cita tersebut tercapai, menurut orang tersebut mungkin itu telah ada di dalam jangkauan yang besar. Namun bagi orang lain yang melihatnya itu merupakan sesuatu yang tampak kecil gitu. Berbeda dengan seseorang yang memiliki cita-cita memiliki perusahaan besar misalnya, maka orang tersebut akan berpikir itu sudah menjadi jangkauan besar dia, dan di mata orang lain pun sama, itu juga akan tampak besar, karena jika seseorang memiliki perusahaan besar pasti orang tersebut telah berhasil gitu dalam cita-cita tersebut. Jadi orang yang memiliki cita-cita memiliki perusahaan ini dipandang orang lain itu merupakan sesuatu yang besar gitu. Berbeda dengan yang seseorang yang memiliki cita-cita menjadi tukang bersih-bersih, maka itu masih terlihat tampak kecil di mata orang lain. Selanjutnya, warosuhu tahsilil asyail jidu wal himmatul laliyatu faman kanat himmatuhu hifaddo jami'i kutubi Muhammad ibnil Hasani waqtarana bizalikal jidu wal muwazubatu fazohiru annahu yahfazu aksyaraha aw nisfaha fa amma iza kanat lahu himmatun aliyatun walam yakun lahu jiddun aw kana lahu jiddun walam takun lahu himmatun aliyatun la yahsulu lahu illa ilmun qalil. Artinya yaitu warosu, dan modal, fi tahsilil asya'i, di dalam pencapaian sesuatu itu adalah al-jidu, sungguh-sungguh,
wal himatul aliyatu, dan cita-cita yang tinggi. Faman kanat, maka barang siapa yang himatuhu, cita-citanya adalah hifazo jami'i kutubi Muhammad ibnil Hasan, menghafal semua buku-buku Muhammad ibnu Hasan. Waqtarona bizalika, dan dia mengiringi dengan cita-cita tersebut al-jidu wal muwazabatu, kesungguhan dan komitmen yang tinggi. Fadzohiru, maka yang jelas, annahu, bahwasannya dia yahfazu, menghafal, aksyaroha, sebagian besarnya, aunis faha, atau separuhnya, kanat lahu iza, jika ada bagi seseorang itu himatun aliyatun, dia mempunyai cita-cita yang tinggi, walam yakun lahu jidun, tetapi dia tidak memiliki semangat yang keras, au kana lahu, atau ada darinya jidun, semangat yang tinggi, walam takun lahu, tetapi dia tidak punya himmatun aliyatun, cita-cita yang tinggi, layah sululahu, dan maka tidak akan hasil baginya illa ilamu qalilun, kecuali ilmu yang sedikit. Jadi dari kitab tersebut dijelaskan bahwa sebagai dasar atau pokok untuk memperoleh sesuatu adalah dengan ketekunan yang disertai cita-cita yang tinggi. Maka seandainya ada seseorang yang ingin hafal kitab karangan Muhammad bin Hasan yang demikian itu disertai cita-cita, ketekunan, dan rajin menghafal, tentu pada kenyataan insya Allah orang tersebut bisa hafal semua, atau paling tidak hafal 2/3 ataupun setengahnya. Adapun orang yang punya maksud atau niat ingin menjadi mulia tetapi ia tidak punya ketekunan, atau sebaliknya ia tekun tetapi tidak memiliki cita-cita yang tinggi, maka meskipun orang tersebut dapat memperoleh ilmu, maka ilmu yang ia dapatkan hanya sedikit. Maksudnya adalah jika kita memiliki cita-cita yang tinggi disertai dengan ketekunan, maka insya Allah kita akan memperoleh sesuatu dari apa yang kita cita-citakan tersebut. Jika ada seseorang yang hanya memiliki niat ingin menjadi mulia, tetapi ia tidak tekun, atau dia memiliki cita-cita, tapi ia tidak tekun untuk mengejar cita-cita tersebut, atau sebaliknya ia tekun, tapi ia tidak memiliki cita-cita yang tinggi, maka orang tersebut hanya akan memperoleh ilmu yang sedikit dari apa yang mereka tekuni atau cita-cita yang mereka impikan tapi tidak memiliki ketekunan tersebut. Wa zakara syaikul ajalu limamul ustazu Qadihuddin Anishaburi fi kitabi makarimil akhlaki anzal qarnaini lamma aroda an yusafiro yastauliha alal masyriki wal maghribi syawarul hukama awaqola kaifa usfiru lihazal qadri minnal mulki fa innad dunya qalilatun faniyatun wa mulka dunya amrun hakirun falaisa haza min uluwil himati faqolatil hukama'u safir liyah sululaka mulkut dunya wal akhirah. Artinya, wazakaro, dan menyebutkan syaikul lajalu limamul ustazu Qadihuddin Anishaburi. Siapa Syekh Imam Ajal Ustadz Qadihuddin Anishaburi fi kitabi mukarimil akhlak, dalam kitab Akhlakul Karimah, anzal qarnaini, sesungguhnya Raja Zulkarnain, lama ketika aroda, dia menghendaki, an yusafiru, untuk melakukan perjalanan, liyas tauliha, untuk menguasai, alal masyriki, atas daerah-daerah timur, wal maghribi, atas daerah-daerah barat,
syawara, dia bermusyawarah, al-hukama'a, dengan para penasehat. Dan Zulkarnain berkata, kaifa, bagaimana, asafiru, aku melakukan perjalanan, lihazal qadri minal mulki, untuk tujuan kadar seperti ini, fa innat dunya, maka sesungguhnya dunia, qalilatun, sangat sedikit, faniyatun, dan semu, wa mulka dunya, dan kerajaan dunia itu, amrun hakirun, perkara yang hina, falaisa haza, maka bukan hal ini, min uluwil himati, termasuk dari cita-cita yang tinggi, faqolatil hukamau, maka kemudian para penasihat berkata, safir, lakukanlah perjalanan, liyah sulalaka, untuk menghasilkan bagimu, mulkul dunya wal akhirah, kerajaan dunia dan akhirat. Kalimat ini dijelaskan bahwa Syekh Imam yang Agung Ustadz Rodiyuddin telah menerangkan di dalam kitab Akhlakul Karimah, sesungguhnya Raja Iskandar Zulkarnain ketika hendak menjajah dan menguasai daerah Masyrik dan Maghrib atau Timur dan Barat, beliau bermusyawarah dengan para hakim atau para penasehat. Raja Iskandar berkata, apakah perlu aku lanjutkan perjalananku atau kepergianku menuju Masyrik dan Maghrib yang hanya bermaksud ingin memperoleh pangkat dan menguasai dunia? Padahal dunia ini sangat sedikit kegunaannya dan cepat rusak atau sirna. Sedangkan menguasai dunia itu adalah suatu perkara yang remeh. Jadi kepergian yang disertai niat memperjuangkan perkara dunia bukan termasuk cita-cita yang luhur. Para hakim atau para penasehat berkata, sebaiknya Anda pergi dengan niat memperjuangkan kalimat atau agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Anda dapat memperoleh hasil kerajaan dunia dan akhirat. Kemudian Raja Iskandar berkata, itu niat yang baik, saya harus demikian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ma'alil umuri wa yakrahu safsafaha, wakila fala ta'jal bi amrika wastadimhu fama sholla asoka kamustadim. Ya, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, menyukai, ma'alil umuri, sebaik-baiknya perkara, wayak rohu, dan Allah tidak senang, safsafaha, seburuk-buruknya amal, wakila, dan dikatakan, kola ta'jal, dan janganlah engkau terburu-buru, bi amrika, dengan pekerjaanmu, wastadimhu, dan hendaknya konsisten, fama sholla asoka, maka tidaklah lurus tongkatmu, mustadim, seperti tegaknya orang yang istiqomah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala senang terhadap keluhuran suatu perkara yang berhubungan dengan masalah agama. Sebaliknya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak senang terhadap sesuatu yang remeh dan hina. Dikatakan dalam sebuah syair, jika engkau menghendaki suatu perkara, maka janganlah tergesa-gesa mengharap cepat berhasil, tetapi lakukanlah dengan tekun, karena meluruskan tongkat yang bengkok itu harus dengan cara pelan-pelan dan terus-menerus. Abu Hanifah radhiyallahu ila bi Yusuf kunta balidan akhrajat kal muwadzabatu wa iyyaka wal kasala fa innahu summun wa afatun azimatun. Qala Abu Hanifah radhiyallahu, berkata Abu Hanifah radhiyallahu anhu, ila bi Yusufa, kepada muridnya Abu Yusuf, kunta balidan, engkau ini orang yang tidak terlalu pintar, akhrojatka, yang bisa mengeluarkan kamu adalah al-muwadzabatu, komitmen, fit darsi, dalam pelajaran,
wa iyaka, dan hendaknya menjaga diri, wal kasala, dari sikap malas, fa innahu, maka sesungguhnya sikap malas itu sumun, atau jelek, wa afatun azimatun, dan merupakan kecelakaan yang besar. Tersebut menjelaskan bahwa telah diceritakan bahwa Abu Hanifah pernah berkata kepada Abu Yusuf, "Engkau adalah seorang yang bodoh. Seharusnya engkau keluarkan atau hilangkan kebodohanmu itu secara terus-menerus belajar. Karena itu, pandai-pandailah engkau menjaga sifat malas, karena sesungguhnya sifat malas itu adalah sifat buruk yang dapat membahayakan dan juga menghancurkan." Qala Syekhu Abu Nashrin, ya nafsu, la turqi anil amali fil birri wal adli wal ihsani fi mahali fakullu zih amalin fil khairi muktabitu wa fi bala'in wa syumin kullu zih kasalin. Qala Syekhu Abu Nashrin, artinya berkata Syekh Abu Nashr, ya nafsu, wahai jiwaku, la yurji, janganlah engkau berleha-leha, anil amali, dari mengerjakan sesuatu, fil birri, dalam melakukan kebaikan, wal adli, dan menegakkan keadilan, wal ihsani, dalam melakukan perbuatan baik, fi mahali, pelan-pelan, fakulu, dan setiap, zi amalin, pekerjaan, fil khairi, yang baik, muktabitu, selalu untung, wa fi bala'in, dan dalam musibah, wasumin, dan juga kejelekan, kullu zih kasalin, setiap orang yang memiliki sifat malas. Dalam kalimat tersebut menjelaskan bahwa Syekh Abu Nashr Ash-Shafar Al-Anshori berkata dalam syairnya, wahai nafsuku, janganlah engkau malas dan lemah dalam berbuat kebaikan, berlaku adil dan jujur, apalagi berbuat baik. Hendaknya cara pelan-pelan atau sedang. Setiap orang mempunyai kebaikan sudah tentu akan beruntung, tetapi bagi orang pemalas justru ia akan menjadi sasaran bahaya dan keburukan. Jadi di sini dijelaskan bahwa jika kita berbuat suatu kebaikan, maka kita akan selalu beruntung. Tetapi jika kita memiliki sifat malas, maka itu akan menjadi suatu keburukan dan sasaran bahaya. Qolal musonnifu wa qodi tafaqoli fi hazal makna syirun da'i nafsit takasula wat tawani wa ila fashbuti fi zal hawani falam arolil kusala hazoyuzo siwa nadamin wahir manil amani. Qolal musonnifu, yaitu dan penasehat berkata, waqodi tafaqoli, dan sungguh telah bersepakat denganku, fi hazal makna syirun, di dalam makna ini syair, da'i nafsi, maka jauhkanlah diriku, al-takasula, dari sifat malas, wat tawani, dan sifat menunda-nunda pekerjaan, wa illa, jika tidak, fashbutih, maka tetaplah jiwaku, fizal hawani, di dalam keadaan hinaan, falam aro, maka aku tidak melihat, lil kusala, malas itu, al-hazi yuhzo, ada bagian yang dibagi, siwa, tetapi, nadamin, penyesalan, wahir manil amani, dan tercegahnya cita-cita.
Jadi, pengarang kitab ini berkata, maksud dan daripada syair Abu Nasyar tersebut sesuai dengan arti syair berikut, yaitu, wahai nafsuku, tinggalkanlah sikap pemalas. Jika tidak, engkau tinggalkan sifat malas tersebut. Maka engkau menjadi orang yang hina, karena menurut yang aku ketahui bahwa orang yang pemalas itu tidak lain hanya mendapat kekecewaan dan tidak memperoleh keberhasilan apapun yang menjadi cita-citanya. Sifat pemalas itu adalah suatu sifat yang hina, dan kita tidak akan bisa mencapai cita-cita kita jika kita memiliki sifat pemalas. Dan orang yang pemalas itu akan selalu mendapatkan suatu kekecewaan dan juga tidak akan memperoleh keberhasilan dari apa yang kita cita-citakan nantinya. Wakila kam min hayain wa kam ajrin wa kam nadamin jami' tawaladalil insani min kasyali iyaka an kasali fil bahshi an syubatin mimma alim ta wa ma qad syakka min kasyali. Kila, yang artinya dan dikatakan, kam min hayain, berapa banyak rasa malu, wa kam ajrin, dan berapa banyak kelemahan, wa kam nadamin, dan berapa banyak penyesalan, jami, itu banyak terkumpul, tawallida, telah lahir, lil insani, bagi manusia, min kasyali, dari kemalasan, iyaka, berhati-hatilah kalian, an kasali, dari sifat malas, fil bahshi, untuk mencari sesuatu, an subatin, yang masih samar, mimma alimta, sesuatu dari apa yang kamu ketahui, wa ma qad syaka, dan sesuatu yang engkau ragu, min kasyali, karena sebab malas. Ini dijelaskan bahwa telah dikatakan dalam sebuah syair, betapa banyak rasa malu tidak berdaya dan seberapa besar penyesalan seseorang yang lahir dari kemalasan. Karena itu, engkau harus dapat menjaga dari sifat malas. Sebab menjalani suatu perkara yang belum jelas dan belum diketahui dengan terang, semua itu timbul karena sikap malas. Wa qad kila kasalu min killatit ta'amuli fi manakibil ilmi wa fadhailihi fayyan bagi an yab'asha nafsahu ala tahsili wal jiddi wal mu'zabati bit ta'amuli fi fadhailil ilmi. Wa innal ilma yabqa wal mala yafna, kama qala amirul mu'minina alabni abi thalibin rodina hismatal jabbari fina ilmun walil juhali malun fa innal mala yafna an qoribin wa innal ilma yabqa la yazalu wal ilmun nafsi yahsulu bihi husnuz zikri wa yabqa zalika ba'da wafatihi fa innahu hayyatun abadiyatun. Katakan al-kasalu, sifat malas itu, min kilatit ta'amuli, dan sedikitnya menghayal, fi manakibil ilmi, dalam kemuliaan itu, wa fadhailihi, dan keutamaan-keutamaan ilmu, fayan bagi, maka dia harus an yab'asha nafsahu, untuk membangkitkan dirinya, alat tahsili, untuk mendapatkan ilmu, wal jidi, dan bersungguh-sungguh, wal mu'zobati, dan berkomitmen, bitamuli,
dengan cara menghayati fi fadhailil ilmi, di dalam keutamaan ilmu. Fa innal ilma, maka sesungguhnya ilmu, ya baqa, tetap abadi, wal mala, dan harta itu, yafna, fana. Kama qola, sebagaimana yang dikatakan Amirul Mukminina Ali ibnu Abi Thalib, Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rodina, kami rela, Kismatal Jabbariyah, pembagian dari Allah, Fina, kepada kami, Lana ilmun, bagi kami itu ilmu, Walil juhali, dan orang-orang bodoh, Malu, harta, Fa innam ala, karena sesungguhnya harta itu, Yafna, fana atau bisa hilang, An qoribi, dalam waktu dekat, Wa innal ilma, dan sesungguhnya ilmu, yabqa, abadi, la yazalu, tidak hilang, wal ilmun nafihu, dan ilmu yang bermanfaat, yahsulu bihi, menghasilkan dengannya, husnu dzikri, sebutan yang baik, wa yabqa zalika, dan tetap hal itu, ba'da wafatihi, setelah wafatnya, fa innahu, maka sesungguhnya, hayatun abadiyatun, kehidupan yang abadi. Katakan bahwa sesungguhnya sikap malas itu bersumber pada sedikitnya angan-angan tentang pendongengan dan keutamaan ilmu. Maka dari itu, bagi orang yang mencari ilmu, seharusnya dapat menggerakkan serta menggiatkan dirinya untuk mendapatkan ilmu secara sungguh dan terus-menerus menekuni. Di samping itu, mengingat dan memikirkan ilmu, sebab ilmu itu abadi dan langgeng adanya. Sifat malas itu adalah dongeng atau menghayal adalah jika kita terus mengandalkan sifat malas kita, maka kita akan terus-terusan berandai-andai. Jadi jika kita tidak memiliki niat untuk mencapai cita-cita atau meraih ilmu atau mendapatkan ilmu, maka kita tidak akan bisa mendapatkan hal tersebut. Jadi kita hanya cuma bisa menghayal atau berandai-andai karena kita mengandalkan sifat malas. Lain jika kita lebih mengutamakan ilmu atau kita mendapatkan ilmu harus dengan bersungguh-sungguh, berkomitmen, dan menghayati tanpa ada rasa malas sedikit pun. Jadi untuk bisa mendapatkan ilmu atau mencapai cita-cita, kita harus membangkitkan diri kita dari rasa malas tersebut. Adapun harta benda pasti akan rusak, sebagaimana dikatakan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku terima dan rela atas pemberian Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadapku berupa ilmu. Sedangkan orang yang tidak berilmu diberi bagian harta benda, karena sesungguhnya harta benda itu tidak lama akan rusak atau tidak kekal. Akan tetapi jika ilmu tentu akan awet, abadi, dan tidak akan hilang. Dikatakan ilmu yang bermanfaat ialah apabila orang itu berhasil atau dapat mengamalkan ilmunya, sehingga orang tersebut mendapat sebutan yang baik. Meskipun ia meninggal, namanya tetap harum dan disebut-sebut kebaikannya secara terus-menerus. Disebut-sebut nama dan kebaikannya itu menunjukkan hidup yang abadi atau langgeng. Ilmu itu bersifat abadi atau langgeng karena meskipun misalnya kita sudah meninggal dan semasa hidup kita itu pernah mengamalkan ilmu atau membagikan ilmu yang kita dapat kepada orang-orang, itu merupakan suatu kebaikan yang menunjukkan hidup yang abadi atau langgeng meskipun kita sudah tiada. Wa ansyadana syaiku ilmamu ajalu zahiru dina muftil aimati hasanubnu alihil ma'rufu bil murjinani jahiluna famauta qabla
mautihim wal alimuna wa in matu fa'ah ya'u wa anasyadana syaikhul islimi burhanuddin wa fil jahli qablal mauti mautun li'ahilihi fa'ajsamuhum qablal kuburi kuburu wa inimro alam yahya bil ilmi maitun walaisa lahu hinan nasuri yusurun adana dan membacakan kepada kami Syaikhul Imamul Akholu Zahiruddin Muftil Aimati Hasanubnu Alib, yaitu sebuah syair dari Syekh Imam Mufti para imam terkemuka Hasan bin Ali Al-Ma'rufu yang dikenal dengan Bil Murginanihi, gelar Murginani. Al-Jahiluna, dan orang-orang yang bodoh, famauta, mati, qabla mautihim, sebelum matinya mereka, wal alimuna, dan orang-orang yang alim, wa in matu, meskipun mereka mati, fa'ahya'u, maka sesungguhnya mereka hidup, wa ansyadana, membacakan kepada kami Syaikhul Islimi Burhanuddin, Syekhul Islam Burhanuddin, wa fil jahli, dan di dalam kebodohan, qoblal mauti, sebelum kematian, mautun, itu ada kematian, li ahlihi, bagi dirinya, fa'ajsamuhum, dan fisik-fisik mereka, qoblal kuburi, sebelum dikubur, kuburu, itu sudah seperti kuburan, wa inim rawa, dan sesungguhnya seseorang lam yahya bil ilmi, yang tidak hidup dengan ilmu, mayitun, itu seperti mayit, walaisa lahu, dan bukanlah baginya, hina nusyuri, ketika kebangkitan, yusuru, itu kebangkitan. Syekh Hasan bin Ali, juru mufti para imam terkenal di negara Murginani, pernah membacakan sebuah syair kepada kami demikian. Hidup orang-orang bodoh yang tidak makrifat, seperti halnya orang-orang yang telah mati sebelum meninggal dunia. Adapun orang-orang alim, meskipun mereka sudah meninggal atau mati, sepertinya mereka hidup terus atau tidak pernah meninggal, karena kebaikannya selalu disebut-sebut. Dan juga kami pernah dibacakan syair oleh Syaikhul Islam Burhanuddin yang isinya hampir sama dengan di atas tadi, yaitu orang yang selalu dalam kebodohan sebelum mati dapat dikatakan ia sudah mati, karena jasad orang bodoh sebelum dikuburkan seperti sudah dikubur, karena ia tidak bermanfaat atau tidak memberi manfaat kepada orang lain. Dan sesungguhnya orang tidak mempunyai ilmu, ia bagaikan mayat. Orang tersebut ketika bangun di ghaflahnya atau kelalaiannya yang ia tidak sadari tersebut, tidak bisa seperti kehidupan orang mati bangkit dari kubur. Atau orang yang bodoh itu dapat dikatakan sebagai mayat, karena jika selama hidupnya ia tidak memberikan manfaat kepada orang lain, maka hidupnya akan sia-sia dan dianggap sebagai seseorang yang mati. Jadi walaupun orang yang bodoh itu belum mati, maka dapat dikatakan ia itu telah mati karena tidak bermanfaat bagi orang lain gitu. Akul ilmi hayun kholidun ba'ada mautihi wa awsaluhu tahtat turabi rommimu wazul jahli maitun wa huwa yamshi ala syara yuzannu minal ahya'i wa huwa adimun wa qala akhara ayatul khobi ilmun fagtanimhu wa
tulqabi jahlun fajtanibuhu. Orang yang berilmu, hayun kholidun, hidup kekal, ba'da mautihi, setelah matinya, wa awsoluhu, dan tulang-tulangnya, tahtatu robi, di bawah tanah, romimu, hancur, wazul jahli, dan orang yang bodoh, mayitun, laksana seorang mayit, wahua, dan dia, yamshi, berjalan, ala syaroh, di atas bumi, yuzonu, diperkirakan, minal ahya'i, dari orang yang hidup, wahwa adimun, padahal dia tidak ada, wakola, dan berkata, akhoro, lagi, hayatul kolbi, nyawa hati adalah ilmu atau ilmu, fagtanimhu, maka raihlah, mautul kolbi, dan matinya hati adalah jahlun atau kebodohan, fajtanibhu, maka hindarilah. Selain Syekh Burhanuddin juga pernah berkata, orang yang mempunyai ilmu itu dapat dikatakan hidup secara terus-menerus, abadi atau langgeng, meskipun tulang rusuknya sudah busuk dan hancur di bawah tanah. Namun sebaliknya, orang yang bodoh itu dapat dikatakan mati padahal ia masih berjalan di atas bumi. Menurut pandangan umum, orang yang bodoh tersebut dikatakan hidup, tetapi sebenarnya orang itu sama halnya dengan orang yang sudah mati. Dan yang lain berkata, kehidupan hati adalah pengetahuan, jadi saya meraihnya, dan kematian adalah ketidaktahuan, jadi saya hindari. Itu, janganlah pernah berhenti untuk mencari ilmu atau meraih ilmu, karena ilmu itu bersifat abadi dan kekal. Jadi, meskipun kita sudah meninggal nantinya, tetapi ilmu yang kita dapatkan dan yang kita amalkan kepada orang-orang di sekitar kita akan terus memberikan manfaat. Dan teruslah mencari ilmu, karena kebodohan adalah sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kita menjadi orang yang bodoh, sama saja kita hidup sebagai mayat, karena kita tidak memberikan manfaat apapun selama kita hidup. Ya, jadi itulah penjelasan dari lanjutan pasal 5 tentang kesungguhan, komitmen, dan cita-cita yang tinggi yang terdapat pada halaman 22 hingga 24 dari kitab Ta'lim Muta'alim. Semoga apa yang saya jelaskan atau yang saya sampaikan di video ini dapat bermanfaat. Jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!